Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sohifillah, ada pertanyaan nih. Apakah qadha sholat bagi yang tidak sholat wajib atau diperbolehkan atau bagaimana? Nah, maka Sohifillah rahimakumullah, sebelum kita langsung menjawab terhadap pertanyaan tersebut, ada beberapa tahapan berpikir yang harus kita coba pelajari. Yang pertama adalah bahwa yang namanya sholat itu ada 3 waktu. Yang pertama ada yang disebut dengan waktu adaan, ya. Yang kedua i'adatan, yang ketiga qadhaan. Nah, dalam fikih, jadi jenis sholat itu diantaranya pembaginya itu ada 3. Yang pertama adaan, yang kedua i'adatan, yang kedua qadhaan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu sholat adaan? Sholat adaan itu adalah sholatnya kita di waktunya. Contoh, kalau kita misalnya sholat subuh dari awal terbit fajar sampai menjelang terbit matahari, maka sholatnya kita di waktu itu disebutnya sholat adaan. Nah, makanya orang yang mentalafudkan niatnya ada lafaz yang seperti ini, sahabat fillah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Nah, makna adaan di sana apa? Yani kita itu sholat di waktunya, baik di awal waktu, tengah waktu, ataupun di akhir waktu. Itu ketika kita sholat masih di waktunya, maka disebutnya sholat adaan, ya. Ketika kita sholat duhur dari mulai zawal, tergelincirnya matahari sampai menjelang waktu asar, kita sholat, misalnya sholatnya jam 1 atau jam 2 ataupun bahkan setengah 3 lebih, selama belum masuk sholat asar, maka kita sholatnya disebut adaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan sholat itu i'adatan. Apa itu sholat i'adah? Yani kita mengulang kembali sholat kita. Sebagai contoh, misalnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, beres kita melaksanakan sholat berjamaah, kemudian ada teman kita yang baru datang. Teman kita yang baru datang itu terlambat sampai tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, kemudian karena kita kasihan ke teman kita, kasihan sholatnya munfarid, akhirnya kita mengulangi lagi sholat kita, yaitu menemani siapa? Menemani teman kita. Tapi nanti kita posisinya sebagai makmum. Nah, maka kita nanti membantu teman kita sehingga teman kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, mengulang kembali kita sholat itu disebutnya adalah sholat i'adah. Itu sebagai contoh sampelnya. Nah, kemudian ada yang ketiga, sohifillah, yakni disebutnya itu adalah sholat qadhaan. Apa itu yang disebut dengan sholat qadhaan? Adalah sholat kita keluar daripada waktunya. Misalnya kita sholat subuh di waktu duha. Orang Sunda menyebutnya subrang, subuh kaberangan. Nah, kalau di kita mah disebutnya sholat kesiangan. Ya, jadi kita sholat subuh di waktu duha. Nah, maka kita kan sudah keluar tuh dari waktu subuh. Nah, maka itu disebutnya sholat qadha. Misalnya sholat duhur di waktu sholat asar, itu disebutnya sholat qadha. Nah, lalu bagaimana hukumnya sholat qadha tersebut? Nah, ternyata ijma' ulama disebutkan diantaranya pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, yakni dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya alla annaman taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha. Bahwa di antara hukum qadha itu hukumnya adalah lazim, yakni harus baik orang yang meninggalkan sholatnya itu dengan sengaja ataupun sholatnya ditinggalkan dengan cara tidak sengaja. Jadi meninggalkan sholat baik sengaja ataupun tidak disengaja, hukum mengqadhanya adalah wajib. Nah, lalu apa dalilnya? Apa hujahnya? Apa dasarnya? Yang pertama, sohifillah rahimakumullah, di antaranya ada sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik. An Anas ibn Malik anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya sholatan, barang siapa yang dia itu melupakan sholat. Jadi misalnya karena kesibukannya atau misalnya karena melakukan sesuatu yang sampai menguras pikirannya gitu kan, hingga lupa waktu gitu, fal yusolli idza dzakaraha, maka segeralah dia melakukan sholat yang ditinggalkannya ketika dia ingat.
la kafarotalaha ila dzalika. Jadi ketika kita meninggalkan sholat, tidak ada kifarat, tidak ada penebusan atas sholat yang sudah kita lakukan, yang kita tinggalkan tersebut, illa kecuali dzalika, kecuali dengan melakukan sholatnya lagi. Jadi sahifillah, kalau kita misalnya meninggalkan sholat subuh, baik sengaja atau tidak disengaja, itu tidak cukup hanya bertobat saja. Kenapa? Karena ada beberapa dosa yang cara menebusnya, cara menutupnya tidak cukup hanya dengan bertaubat. Contoh misalnya sahifillah, ketika ada hamba Allah dia meninggalkan puasa Ramadan, baik sengaja ataupun tidak disengaja, kan wajib melakukan qadha. Nah, itu adalah di antara amal ibadah yang ketika misalnya ada orang meninggalkan puasa Ramadan, aduh merasa berdosa, kemudian dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat, kemudian wajib tetap mengqadha puasanya. Kenapa? Karena menutup dosa meninggalkan puasa tidak hanya cukup bertobat, tapi wajib mengqadhanya. Ketika ada hamba Allah meninggalkan sholat wajib, gitu kan, meninggalkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, misalnya melewati masa lampau, masa lalu, gitu kan, tahun-tahun kegelapan. Lalu dia ingin berubah, lalu dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya dulu meninggalkan sholat, maka tidak cukup hanya dengan tobat. Tapi setiap sholat yang sudah pernah dia yakni tinggalkan itu harus diqadha, harus diganti gitu. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada amrun, ada waktun. Jadi ada perintah, ada waktu. Jadi walaupun waktunya sudah lewat, amrunnya, perintahnya tetap berlaku. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu pulang dari perang Khaybar. Ya, jadi ketika Kangjeng Nabi dan para sahabat itu pulang dari perang Khaybar, sahifillah, itu beliau kesiangan ketika bangun karena saking lelahnya, ya, di malam hari ketiduran, gitu kan. Bahkan Sayyidina Bilal pun yang diperintahkan untuk ronda, untuk jaga malam juga kesiangan, sampai Rasulullah lewat tuh dan para sahabat dari waktu sholat subuh. Bangun-bangun di waktu duha karena terbangunkan oleh panasnya cahaya matahari. Nah, akhirnya terbangun tuh sahabat Kangjeng Nabi dan para sahabat. Lalu apa yang dilakukan? Yakni para sahabat dan Kangjeng Nabi itu langsung melakukan sholat subuh di waktu duha. Kalau seandainya sholat qadha itu tidak ada, maka cukup Kangjeng Nabi dan para sahabat itu tinggal tobat kepada Allah. Tapi kan tidak seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya sholat, walaupun ketika keluar dari waktunya, tapi kita belum melakukannya, kita tetap wajib mengqadhanya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperhatikan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.